Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Demikianlah manfaat dari manusia yang menyerap energi sejati dari sebuah banjir hitam. Setelah beberapa waktu berlalu, Yang Qi bangkit, merasa sangat energi. Tidak hanya dia benar-benar pulih, tetapi energi dan basis kultivasinya yang sebenarnya berada di puncak baru. Serangan dari beberapa saat yang lalu benar-benar salah satu serangan paling pamungkas yang pernah dia lepaskan. Aku tidak peduli seberapa kuat kamu, Yun Hailan. Seranganku ini akan menebasmu sebelum kau bisa bereaksi. Anda hanya menunggu. Faktanya, dia yakin bahwa sangat sedikit siswa elit di Demi Immortal Institute yang bisa bertahan melawannya. Saat ini, dia hanya seorang Life-Sizer sekunder. Namun, jika dia menyerang dengan cukup cepat, pasti bisa membunuh atau melukai bahkan senari Life-Sizer yang telah mencapai 6 Life-Sizing. Aku perlu menemukan lebih banyak lagi penyihir banjir hitam. Dengan itu, dia menjadi bayangan gelap yang menyatu dengan perairan laut hitam. Berkeliaran melalui berbagai gunung dan selokan, dia seperti seorang pembunuh kelas dunia. Yang harus dia lakukan hanyalah membangun energinya, lalu melepaskannya dalam serangan yang menakjubkan itu, dan dia bisa mengakhiri nyawa musuh manapun. 1 jam kemudian, dia semakin dekat dengan Istana Kristal. Pada satu titik, di satu selokan yang sangat dalam, dia menemukan 2 banjir besar yang keduanya berada di level Life-Sizing. Membunuh satu Floodwim seperti itu tanpa diketahui bisa dilakukan, tetapi dia tidak bisa mengelola 2 dengan penuh keyakinan. Itu tidak mungkin, dan karena itu, dia melewatkannya. Perlahan tapi pasti, dia melanjutkan, membunuh apapun yang dia temui. Berkat pencerahannya baru-baru ini, dia sekarang dapat menggunakan aspek lunak dan keras dari kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, membuatnya semakin mudah untuk luput dari perhatian. Demikian pula, armor pelat Dewa Infernal miliknya dapat dilunakkan, memungkinkan dia untuk menyelinap melalui air sama sekali tanpa terdeteksi. Tak lama kemudian, dia menemukan seorang ahli banjir hitam yang agak tua sedang berkultivasi di sungai bawah laut. Rupanya, itu berada pada saat yang kritis, dan baru saja akan mencapai sekunder Life-Sizing. Yang mengejutkan, banjir besar hitam itu ditutupi oleh beberapa lapisan api yin. Itu sedang berlatih pemurnian tubuh api yin untuk meningkatkan energi sejatinya, dan kemudian membuat terobosan ke sekunder Life-Sizing. Surga benar-benar membantu saya. Yang Qi menyelinap ke sungai dan mulai mengumpulkan energinya untuk melepaskan serangan yang menghancurkan. Ada sedikit ketegangan di dalamnya. Floodwim hitam itu langsung runtuh ketika terkena, dan bahkan ketika energi aslinya meledak, ia tersedot oleh Hellfire Crucible. Inti iblis seperti bulan lainnya melayang ke telapak tangan Yang Qi. Itu adalah tingkat energi yang jauh melampaui apapun yang dia peroleh dari para ahli banjir hitam lainnya hingga saat ini, dan dia hampir tidak bisa menerimanya. Namun, dia telah siap untuk itu, dan segera mulai bekerja mengontrol gulat dan menggabungkannya ke dalam tubuh dan darahnya. Segera, energi sejati yang heterogen mengisinya dengan lebih banyak kekuatan dan energi daripada sebelumnya. Dia benar-benar bisa melihat bagaimana, di dalam darah platinumnya, ada gambar yang menyerupai naga. Jadi, setiap kali saya membunuh salah satu dari banjir besar hitam ini dan menyerap inti iblisnya, saya mendapatkan sebagian dari energi sejatinya yang heterogen. Ini sebenarnya cukup menguntungkan. Saya kira karena saya tidak bisa berkultivasi di dunia minor kosem sekarang, saya hanya akan maju dengan menyingkirkan dunia iblis dan iblis. Mengirim beberapa energi sejati menyapu keluar, dia mengumpulkan tendon, kulit, tulang, dan tanduk banjir ke dalam cincin ibu jarinya. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat baju besi dan senjata, yang berarti bahwa dia dapat menyerahkannya ke institut dengan imbalan sejumlah poin prestasi yang sehat. Jelas, dia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Sayang sekali saudara-saudaraku di institut tidak dapat mengambil manfaat dari inti iblis ini seperti yang saya bisa. Mungkin saya harus menyerahkan mereka untuk mendapatkan poin prestasi untuk membeli bantuan seorang legendaris untuk mereka. Floodwim hitam ini pada dasarnya adalah harta yang diwujudkan untuk level Life-Sizing. Dan dengan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi pada dasarnya bisa mengambil semua harta itu sesuka hati. Kabur dalam gerakan lagi, dia melanjutkan perjalanannya. Auranya begitu dekat dengan laut hitam pada titik ini, sehingga tidak ada makhluk yang akan memperhatikannya seperti orang-orang di daratan akan melihat angin sepoi-sepoi. Dengan 2 perampok hitam Life-Sizing telah jatuh di bawah tangannya, Yang Qi sekarang lebih kuat dan lebih mematikan dari sebelumnya.
WHIZZZ. Flutwim hitam lainnya terbunuh sebelum tahu apa yang terjadi. Jepret. Seorang ahli banjir hitam tua di salah satu sungai bawah laut terbunuh, dan menghilang bahkan sebelum setetes darahnya bisa merembes keluar. Energi sejati Yang Qi tampaknya benar-benar tidak ada habisnya. Dia sekarang memiliki kendali penuh atas energi sejatinya, dan bisa membuatnya menjadi dingin membekukan atau membakar panas sesuka hatinya. Mampu mengubah gunung menjadi lava adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Levi Seizing biasa. Satu demi satu, dia membantai para penggila banjir hitam Levi Seizing, semuanya tanpa diketahui. Dia seperti dewa kematian di perairan gelap, raja neraka untuk mengumpulkan apa yang menjadi miliknya. Hanya setelah membunuh 5 ahli banjir hitam yang kuat berturut-turut, dia perlu berhenti sejenak untuk mengatur napas. Bahkan dia agak terkejut melihat betapa perjalanan ini benar-benar menantang surga. Lagi pula, apa yang akan terjadi jika monster mematikan menyelinap ke demi Immortal Institute dan membunuh 5 siswa elit seperti ini? Pakar top pasti akan dikirim untuk melacak monster itu ke ujung bumi untuk membunuhnya. Jika Raja Black Flutwim mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab, bukankah hal yang sama akan terjadi padanya? Tiba-tiba, dia mengalami perasaan bencana yang akan datang. Bagaimana jika saya entah bagaimana mengalihkan kesalahan ke Yun Hailan? Bagaimanapun, dia memiliki darah dewa laut di dalam dirinya. Dia bisa berkeliling dengan mudah seperti saya di sini. Itu akan sempurna. Setelah mengambil keputusan, dia melihat ke arah kristal Black Flutwim Grotto, yang lebih dekat dari sebelumnya. Kalau saja dia bisa pergi ke sana dan mengungkap beberapa rahasia tentang Gunung Gantung. Namun, mengingat ada Raja Iblis tingkat legendaris di sana, itu akan terlalu berbahaya. Bahkan saat dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, riak ledakan melonjak melalui air di sekitarnya. Sungguh keributan, pikirnya. Apakah ada orang lain yang memasuki Laut Hitam untuk membunuh iblis-iblis? Yang Qi telah membunuh 5 ahli banjir hitam yang berada di level Levi Seizing, memperoleh 5 inti iblis. Itu pasti cukup untuk membantu ketiga saudaranya mencapai level Levi Seizing. Adapun 2 tambahan, dia melemparkannya ke dalam Crucible Hellfire-nya. Mengabaikan fluktuasi energi yang baru saja dia perhatikan, dia fokus menyerap kekuatan inti. Masing-masing dari mereka kira-kira seukuran kepala manusia, dan bersinar dengan cahaya bulan, ditambah gambar yang tampak seperti banjir hitam memakan bulan. Kekuatan di inti itu cukup untuk meratakan kota kecil. Tapi saat ini, intisari di dalam inti diubah oleh Hellfire Crucible, dan berubah menjadi kekuatan untuk Yang Qi, menyatu menjadi teknik pedang Cosmic Sunflare dan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Saat itu terjadi, partikel ke-50 di dalam dirinya terbangun, memberinya akses ke kekuatan 50 Mega Mammoth kuno. Dan itu berarti dia sekarang bisa memasuki tersier Levi Seizing. Namun, setelah menyerap 2 inti iblis banjir hitam, dia menyadari bahwa dia berada dalam kemacetan, yang berarti dia masih membutuhkan waktu lagi. Menenangkan basis kultivasinya, dia bangkit, dan melihat ke permukaan, yang merupakan sumber fluktuasi yang dia deteksi. Fluktuasi bahkan membangunkan beberapa entitas kuat yang bersembunyi di berbagai selokan laut. Yang Qi menyaksikan lebih dari 100 perampok hitam di tingkat Levi Seizing muncul dari kedalaman sungai bawah laut, melepaskan energi iblis yang mengalir menuju sumber fluktuasi. Pada saat yang sama, istana kristal besar di tengah pesawat, Gua Black Flutwim, mulai berdenyut dengan cahaya. Rupanya, beberapa formasi mantra besar sedang diaktifkan. Sayang sekali, Yang Qi berpikir, menggelengkan kepalanya di tempat kejadian. Aku tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Akan menjadi kegilaan baginya untuk mencoba memasuki Gua Black Flutwim sekarang. Aku ingin tahu ahli apa yang telah tiba. Apakah seseorang benar-benar akan mencoba menyerang Gua Black Flutwim? Apakah orang ini benar-benar tidak takut pada King Black Flutwim? Aku harus menyelinap pergi dan kembali ke permukaan untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam air, para ahli banjir hitam memiliki keuntungan, tetapi di atas, itu akan menjadi sebaliknya. Mengambil keuntungan dari kekacauan, dia menyelinap pergi dan kemudian menuju ke permukaan. Begitu dia keluar dari air, dia membentangkan sayapnya dan kemudian terbang lebih tinggi ke langit. Melihat keluar ke air, dia melihat ombak besar bergelombang bolak-balik. Berbagai seni energi yang dilepaskan menyebabkan pilar air besar menyembur ratusan meter ke udara sebelum hujan turun kembali. Rupanya, beberapa pertarungan besar antara 2 ahli utama sedang terjadi di bawah air. Saat ini, dia tidak takut sama sekali. Sekarang setelah dia keluar dari Laut Hitam, yang diperlukan hanyalah kepakan sayap iblis-iblisnya untuk melarikan diri dari musuh yang mencoba menyerangnya. Dia pada dasarnya bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tiba-tiba, gelembung besar air terbentuk, lalu meledak,
memperlihatkan seorang pemuda berpakaian biru, memegang tombak panjang di tangannya. Itu bukan senjata energi, melainkan jasmani, dan melonjak dengan energi roh yang menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah senjata roh. Itu jauh lebih kuat daripada Trisula yang Ki telah selesai tempa, dan pemuda berpakaian biru itu bahkan lebih kuat daripada senjatanya. Tiba-tiba, energi sejatinya melonjak keluar untuk menciptakan baju zirah biru, serta sepasang sayap yang spektakuler. Lebih jauh lagi, fluktuasi energi sejati yang mengalir darinya membuatnya tampak seperti dia mampu mengendalikan semua aliran air di bawah langit. Entah itu awan atau hujan, atau bahkan kabut di laut hitam, pemuda ini bisa memanipulasi semuanya. Auranya bahkan melampaui Leviathan Tertiary Longxuan Ye yang ditemui Yang Qi di Moneyflower Peak. Dari kelihatannya, dia sudah melakukan 5 Leviathan. Tidak heran dia cukup percaya diri untuk memasuki laut hitam dan menghadapi banjir hitam. Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal. Dia menggunakan seni energi tipe air, itu pasti. Bahkan saat Yang Qi memeriksanya, pemuda berbaju biru itu berbalik untuk menghadapi 9 perampok hitam. Memimpin mereka adalah salah satu Flutuim yang sisik seperti baju besinya berkilau dengan cahaya terang. Ia memiliki 5 cakar, dan tanduk berputar yang membuatnya hampir terlihat seperti naga hitam. Berdiri di atas kepalanya adalah seorang anak laki-laki dengan tunik dan celana panjang hitam, memegang tombak berbilah 2 bulan sabit. Bocah itu bukanlah manifestasi dari energi sejati humanoid, melainkan dewa yang baru lahir yang diciptakan oleh jiwa manusia banjir hitam, membuatnya jauh lebih kuat. Pemimpin Flutuim hitam ini luar biasa. Faktanya, Yang Qi tahu bahwa dia tidak lebih lemah dari pemuda berbaju biru. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melenggang begitu saja ke gua Black Flutuim, pangkata si pembuat banjir. Apakah kamu tahu seberapa kuat Raja Iblis dari 72 gua Anda mengolah Tsunami of the Sea King? Kan itu adalah teknik sempurna dari Sea God Institute, yang membuatmu seperti Raja Laut. Sayangnya untuk Anda, saya adalah salah satu jenius kultivasi teratas dari gua Black Flutuim. Aku akan menangkapmu, mengekstrak jiwamu, dan kemudian mencabut semua teknikmu darinya. Bermimpilah, dasar neraka yang aneh. Pemuda berpakaian biru itu berputar dan kemudian melesat ke kejauhan. Adapun 9 banjir hitam, mereka segera mengejar. Tak lama, mereka mendekati tepi laut, di mana gurun pasir sekali lagi dimulai. Yang Qi kemudian menyaksikan seluruh kelompok memasuki padang pasir. Sepanjang waktu, dia terus fokus pada kedalaman laut hitam, penasaran untuk melihat apakah Raja Banjir Hitam legendaris akan muncul atau tidak. Namun, dia tidak pernah merasakan aura legendaris. Dia telah bertemu dengan legendaris sebelumnya, yaitu leluhur angin dan awan, dan dengan demikian dapat mengidentifikasi aura semacam itu. Dan jika dia merasakan hal seperti itu, dia akan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, untuk alasan apapun, Raja Flutuim tidak pernah muncul. Mungkin dia sedang pergi, atau mungkin dia fokus pada kultivasi dan mengabaikan aktivitas generasi muda. Laut hitam terletak tepat di tengah gurun perbatasan utara, dan dikelilingi oleh bukit pasir tak berujung, pegunungan pasir, dan badai dahsyat. Pada titik tertentu, pemuda berjubah biru itu mendarat di salah satu bukit pasir. Beberapa saat kemudian, para ahli banjir hitam tiba, kabut hitam berputar-putar di sekitar mereka. Adapun inkarnasi pemimpin, dia menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa melemahkan kami dengan memikat kami ke padang pasir? Jangan lupa bahwa Anda juga mengolah seni energi jenis air. Anda akan dibatasi di sini sama seperti kami. Terus saya telah mencapai beberapa Leviathan. Di sini, saya bisa mengeluarkan potensi penuh dari kekuatan saya. Siapa sebenarnya kamu? Beritahu saya nama Anda sehingga saya bisa melaporkannya kepada atasan saya setelah saya membunuh Anda." "Jiao Wufeng," kata pemimpin itu dengan dingin. "Bagaimana denganmu?" "1. Saya Jun Tianchou, siswa konklav dari Institut Dewa Laut." Meskipun Jun Tianchou ini berbicara dengan gaya yang sangat mendominasi, dia sebenarnya sangat tampan sehingga dia hampir terlihat cantik. 2. Jiao Wufeng tertawa lepas. "Jadi, sepertinya aku akan melakukan layanan besar untuk Raja Black Flutuim yang agung. Dia ingin menawarkan siswa konklav kepada utusan dari Gunung Gantung. Dan saya akan mendapatkan hadiah yang lumayan." Dengan mata berkedip-kedip, Jun Tianchou berkata, "Seorang utusan dari Gunung Gantung ada di gua Black Flutuim di sana. Sekarang, dengan Raja Flutuim kenapa aku tidak merasakan aura seperti itu?" Jiao Wufeng tertawa, mencoba memeras beberapa informasi dariku. "Yah, kurasa itu tidak akan menyakitkan. Lagi pula kau sudah mati. Raja Hitam Flutuim yang agung pasti sedang menghibur utusan dari Gunung Gantung.
Mereka berada di kedalaman sungai bawah tanah, memeriksa formasi mantra agung Dragonizing. Anda tahu, saya berani bertaruh uang bahwa Anda berada di sini dalam misi untuk Institut Dewa Laut, mencoba mencari informasi tentang utusan itu. Sayangnya bagi Anda, satu-satunya hal yang akan Anda temukan adalah kuburan awal. Kalau begitu, Jiao Hufeng, Anda salah satu ahli top di antara Demon Fog, kan silakan dan lakukan gerakanmu. Sebaliknya, Jiao Hufeng mendengus dingin dan berbalik untuk melihat ke pasir gurun. Kamu sudah mengikuti kami untuk sementara waktu, Pang. Apakah Anda teman Jun Tianchou ini tidak perlu berkeliaran di luar sana? Aku memperhatikanmu beberapa waktu yang lalu. Sedikit terkejut, Yang Qi melangkah ke tempat terbuka. Mengingat dia hanya seorang Life-Sazer sekunder, dia tidak tampak seperti banyak dibandingkan dengan Queenary Life-Sazers Jun Tianchou dan Jiao Hufeng. Tentu saja, dia juga sengaja menutupi tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Dengan mata berkilat, Jun Tianchou berkata, "Saudaraku, aku tahu dari pakaianmu bahwa kamu berasal dari Demi Immortal Institute. Mengapa kamu tidak datang bertarung di sisiku? Aku akan menjagamu. Kami berdua dari Institut Ortodoks bergengsi, jadi kami tidak bisa membiarkan satu sama lain terluka oleh neraka ini." Yang Qi sebenarnya sedikit terkejut dengan kebaikan yang dia rasakan dalam kata-kata Jun Tianchou. Berkat hubungannya dengan orang-orang seperti Yun Hailan dan Gu Che, dia sebenarnya memiliki kesan yang relatif buruk terhadap siswa dari Institut Dewa Laut, dan tidak menyangka Jun Tianchou ini akan segera menawarkan untuk melindunginya. Sebagai Queenary Life-Sazer, dia benar-benar memenuhi syarat untuk melindungi seseorang di Secondary Life-Sazing. Sudah, Yang Qi menyukai Jun Tianchou ini. Saudara Jun, kamu benar. Saya dari Institut Demi Immortal, dan saya datang ke sini untuk membantai para neraka dari Gua Black Flutwim. Kabur dalam gerakan, dia terbang dan berdiri di samping Jun Tianchou. Seni energi yang luar biasa. Jun Tianchou berkata, mengangguk kagum. Kamu tetap di belakangku. Binatang buas ini tidak bisa dianggap enteng. Kesembilan dari mereka memiliki formasi mantra yang disiapkan yang disebut arai serangan fatal 9 naga. Bahkan aku akan berada dalam masalah besar jika aku terjebak di dalamnya. Sepertinya Anda berada di sekunder Life-Sazing, kan hati-hati. Jika terjadi kesalahan, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan di gurun, kesembilan ini akan dapat mengejarmu jika kamu melarikan diri. Jiao Hufeng tertawa terbahak-bahak. Seorang Life-Sazer sekunder yang lemah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalian berdua adalah siswa dari Institut Demi Immortal dan Dewa Laut, dengan akses ke teknik terbaik. Kamu tahu apa saya ingin teknik itu? Pada titik ini, salah satu perampok hitam berkata, jangan buang-buang nafas pada dua orang menyebalkan kecil ini, Bos Hufeng. Mari kita menyerang dengan arai serangan fatal 9 naga kita. Tidak mungkin mereka bisa lolos dari itu. Kamu benar. Siapkan formasi. Gemuk. Jiao Hufeng melihat ke bawah ketika 8 perampok hitam lainnya membuka mulut mereka dan meludahkan ledakan energi sejati, yang menyatu menjadi bentuk banyak bendera, semuanya disulam dengan gambar setan menari. Bendera energi sejati menghantam pasir, mengunci area sekitar 5 km persegi. Semua area pelarian dengan demikian benar-benar tertutup. Hati-hati, kakak, kata Jun Tianchou. Arai serangan fatal 9 naga hampir tidak bisa ditembus. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yang Qi mengambil tindakan. Desir, energi mulai berputar di sekelilingnya, mendistorsi udara, sampai dia menghilang begitu saja. Terkejut, Jun Tianchou bergumam, apa yang terjadi? Sesaat kemudian, dia melihat tombak yang sepertinya milik dewa hantu dari dunia bawah, menusuk langsung ke Jiao Hufeng. Jiao Hufeng telah dikelilingi oleh medan energi pertahanan yang tampaknya tak tertembus seperti besi. Tapi serangan Yang Qi ini seperti lambang kematian, dan menghancurkan pertahanannya semudah palu menghancurkan es batu. Suara mendesing, medan energi runtuh, dan pada saat yang sama, gambar entitas dengan kepala gajah dan tubuh manusia muncul, belalainya mampu menyerap bahkan bintang-bintang di langit. Dengan satu inhalasi, entitas itu menyerap semua energi yang baru saja dihancurkan. Yang Qi baru saja membunuh 5 ahli banjir hitam di level Life-Sazing, semuanya dengan satu tembakan. Dan dari cara dia menyerang sekarang, jelas bahwa dia sangat familiar dengan metode itu. Tidak masalah bahwa Jiao Hufeng adalah seorang Queenary Life-Sazer. Serangan tombak itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Dan bagaimana dia bisa menebak bahwa Life-Sazer sekunder belaka dapat menyerang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga medan energi pertahanannya akan dihancurkan secara instan.
Itu adalah jenis serangan yang bisa menyebabkan dewa-dewa dari neraka menangis, dan bisa menghakimi dewa-dewa yang dipermalukan dari surga. Saat medan energi pertahanan dihancurkan, tombak dewa neraka menusuk ke dalam banjir hitam di kaki Jiao Wufeng, menyebabkannya meledak menjadi awan darah dan darah kental. Kemudian tombak itu miring ke atas, langsung menuju keilahian yang baru lahir yaitu Jiao Wufeng sendiri. Keilahian yang baru lahir itu adalah bentuk embrio dari bentuk humanoid masa depan Jiao Wufeng, dan itu juga berisi inti iblisnya. Ditemani oleh jeritan kesakitan, inti iblis besar seperti bulan itu meledak ke tempat terbuka, di mana ia kemudian mulai melaju dengan harapan bisa melarikan diri. Cahaya keperakan menyebar ke segala arah, membuatnya tampak sangat mirip dengan bulan yang sebenarnya, dan mengubah seluruh dunia di sekitar mereka menjadi perak murni. Inti iblis ini jauh lebih besar daripada yang lain yang telah dikumpulkan Yang Qi sejauh ini. Sebagai perbandingan, inti iblis lainnya itu seperti gumpalan tanah, dan yang ini seperti permata yang sangat besar. Ini adalah inti iblis tingkat Kuinari Life-Seizing. Fakta bahwa Yang Qi bisa membantai Kuinari Life-Seizer dalam satu tembakan akan membuat banyak ahli kuat di dunia benar-benar terpana. Sialan, aku tidak percaya kau begitu kuat, orang menyebalkan. Anda menipu saya. Itu adalah suara Jiao Wufeng. Tanpa diduga, dia sebenarnya tidak mati. Serangan Yang Qi sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk bertahan. Itu adalah tipe yang secara instan bisa membasmi para perampok hitam yang merupakan Life-Seizers primer atau sekunder. Tapi Jiao Wufeng terlalu kuat untuk dibunuh dengan satu pukulan. Itu hanya bisa melukainya dengan serius. Dia adalah tipe ahli yang bisa bertahan hidup bahkan setelah dipotong-potong. Energi sejatinya selalu bisa terbentuk kembali menjadi bentuk humanoid dan melarikan diri. Dia bahkan bisa meninggalkan tubuh kedagingannya jika dia mau, dan pergi memiliki yang lain. Bam! Yang mengejutkan, kekuatan yang dilepaskan oleh penghancuran dewa yang baru lahir mengirimkan gema yang begitu kuat sehingga tombak dewa neraka terguncang. Kemudian, keilahian yang baru lahir dan inti iblis menyatu menjadi sisa-sisa tubuh banjir hitam yang hancur, yang mulai pulih dengan sendirinya. Bentuk sejati Jiao Wufeng adalah banjir besar hitam itu. Dia hanya suka mempertahankan bentuk manusia kapanpun itu nyaman. Ini sebenarnya kelemahan di antara banyak Demon Fog tingkat tinggi. Pakar Demon Fog percaya bahwa mempertahankan bentuk manusia akan membuat mereka dihormati. Dan faktanya, individu yang paling dihormati di antara Demon Fog adalah manusia. Sayangnya, keilahian baru lahir Jiao Wufeng telah rusak, dan tubuh hitam banjir Wim hampir sepenuhnya hancur. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain berlatih kultivasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebelum dia bisa berpikir untuk melawan. Kakak Jun, ayo pergi. Yang Qi berkata, jika kita memusnahkan Jiao Wufeng, maka neraka lainnya akan mudah dikalahkan. Armor berdesir untuk menutupi tubuhnya, dan Fin Devil Wings-nya tumbuh di belakangnya. Tombak Dewa Infernal terbentuk lagi di tangannya, hanya saja kali ini, lebih besar dan lebih lama. Sekarang, tampaknya cukup kuat untuk menembus bulan. Selanjutnya, sebuah lubang hitam kecil muncul di ujung tombak, yang menyedot semua cahaya di area tersebut. Sekali lagi, serangan besar-besaran lainnya melonjak, didukung oleh kekuatan Mega Mammoth yang spektakuler. Satu serangan tombak, hanya satu, serangan tombak tunggal. Jiao Wufeng menyerang dengan cakar banjirnya, melepaskan berbagai disiplin bela diri yang unik untuk Demon Ling. Namun, tidak ada variasi kompleks yang bisa menghindari tombak Yang Qi. Jeritan kesakitan lainnya terdengar saat tombak menusuk cakarnya. Kemudian Jiao Wufeng berkata, saatnya bangkrut. Banjir setan menghancurkan dewa, membantai dewa dan membunuh iblis. 9 pembelahan Raja Naga. Sejumlah besar energi meletus dari banjir yang menakutkan dan jahat ini, seorang Kuinari Life-Seizer. Dia bahkan membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk melepaskan teknik yang diciptakan oleh naga hitam apapun yang merupakan leluhur abadinya 9 pembelahan Raja Naga. Pembelahan pertama putuskan sungai. Pembelahan kedua bagian laut. Pembelahan ketiga ukir pegunungan. Pembelahan keempat bintang hancur. Pembelahan kelima runtuh void. Pembelahan keenam membasmi dewa. Pembelahan ketujuh hancurkan langit dan bumi. Pembelahan kedelapan pecahkan alam semesta. Pembelahan kesembilan buat dao hebat. Dalam waktu singkat, Jiao Wufeng tiba-tiba berubah menjadi 9 proyeksi, yang kemudian berputar bersama untuk menciptakan kapak besar energi sejati. Kapak itu kemudian mundur dan menebas ke arah Yang Qi yang masuk, tampaknya membawa serta kekuatan untuk menghancurkan apa saja dan segalanya. Mati, Yang Qi berteriak, sepenuhnya menyadari kekuatan kapak, namun tidak sedikit pun takut. Peningkatan kehidupan tersier, tingkatkan ketak terkalahkan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir Jiao Wufeng.
Karena itu, dia berusaha sekuat tenaga, dan sama sekali tidak menahan apapun. Seketika, energi vital langit dan bumi di daerah itu meletus menjadi gerakan. Pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang dengan cepat mengambil bentuk yang dapat dikenali. Ada hantu iblis, binatang buas, api, petir, roh raksasa, dan banyak lagi. Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka memungkinkan semua jenis iblis, hantu, dan monster keluar, serta kesengsaraan lain seperti api dan api. Seketika, seluruh area dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dengan sekuat tenaga, Yang Qi telah mendorong dirinya ke level tersier Leviathan. Dan tentu saja, langit dan bumi akan melawan. Dengan demikian, kesengsaraan energi vital yang tak terhitung jumlahnya terbentuk untuk melawannya. Tentu saja, kesengsaraan seperti itu juga memengaruhi Jiao Wufeng. Karena letusan semua energi vital, kapak besar yang dibentuk oleh 9 pembelahan Raja Naga hancur berkeping-keping. Adapun tubuhnya yang sangat besar, itu mulai runtuh. Semuanya terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana ini bisa terjadi sungguh serangan yang menghancurkan? Bagaimana bisa Leviathan sekunder melakukan hal seperti ini? Apakah dia bahkan manusia? Jun Tianchou telah begitu terpesona oleh apa yang terjadi sehingga dia baru sekarang mulai memulihkan ketenangannya. Tepat ketika dia hendak mengingatkan Yang Qi untuk berhati-hati dengan 9 pembelahan Raja Naga, dia melihat kesengsaraan Leviathan tersier tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Aku harus menyingkirkan 8 Wim banjir lainnya itu. Jun Tianchou adalah siswa konklav dari Institut Dewa Laut, yang berarti peringkatnya lebih tinggi dari siswa elit. Basis kultivasinya adalah salah satu misteri yang mendalam, dan ketika dia bertindak, itu menyebabkan gelombang energi bergulir yang membentuk gambar Raja Laut. Sulit untuk mengatakan dengan tepat jenis entitas apa itu, tetapi begitu muncul, Jun Tianchou langsung beraksi. Sebuah Flutuim hitam Leviathan primer meledak seketika. Bagaimanapun, Jun Tianchou adalah Kuinari Leviathan, jadi lawan seperti ini jauh di bawahnya. Pada saat itu, Jun Tianchou menebas dengan tombaknya, membunuh salah satu dari perampok hitam lainnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membentuk arai serangan fatal 9 naga mereka. Begitu pemimpin mereka terluka oleh Yang Qi, mereka bersatu seperti sepiring pasir yang bergeser. Mengaum, meskipun kesengsaraan energi vital yang tak terhitung jumlahnya, Yang Qi tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, dia semakin ganas. Cahaya platinum mengelilinginya, dipenuhi dengan kekudusan, membuatnya tampak seperti sekumpulan dewa dari banyak surga, datang untuk menawarkan segala macam berkah. Dimanapun cahaya platinum itu bersinar, kesengsaraan energi vital lenyap. Adapun tombak dewa infernalnya, itu tumbuh lebih besar dan lebih kuat, sampai itu adalah benda suci. Kemudian, dengan satu serangan, dia menusuk Jiao Wufeng. A3. Darah menyembur kemana-mana saat Jiao Wufeng berbalik untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa ini adalah musuh yang tidak bisa dia kalahkan, dan jika dia tidak melarikan diri, dia akan dikubur di sini. Tapi sekarang, Yang Qi adalah Leviathan tersier, lebih cepat dan bahkan lebih kuat dari beberapa saat sebelumnya. Jiao Wufeng memasuki lautan awan, menghilang dari pandangan seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke dimensi alternatif. Namun, hanya sesaat kemudian, Yang Qi muncul di depannya, tombak sepanjang 300 meter dipegang di tangannya. Dengan satu tusukan, dia menusuk Jiao Wufeng, mengirimnya ke bawah untuk ditusuk di tanah. Ini, Jun Tianchou benar-benar terperangah. Dalam pertarungan sengit ini sampai akhir, Yang Qi menikam Jiao Wufeng, membunuhnya bahkan sebelum dia terbanting ke tanah. Tombak itu menembus mulutnya dan keluar dari ekornya, mengubahnya menjadi kabop daging. Akan sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan bagaimana Kuinari Leviathan bisa dibunuh oleh seseorang dengan level tersier Leviathan. Namun, tidak dapat disangkal adegan berdarah yang telah dimainkan. Adapun para ahli banjir hitam yang masih hidup, mereka tercengang sampai ke intinya. Sekarang pemimpin mereka telah dihancurkan tepat di depan mereka, mereka tahu bahwa mereka tak tertandingi. Dan dengan demikian, Jun Tianchou, siswa konklav dari Institut Dewa Laut, menebangnya satu persatu. Tombaknya bergerak seperti angin, menusuk melalui banjir dengan mudah. Hanya dalam beberapa saat, mereka jatuh dari langit, sejumlah besar energi sejati keluar dari mereka. Dengan lambaian tangannya, Jun Tianchou memanggil labu botol giok biru, yang mulai menyedot semua energi sejati. Sebenarnya, labu botol itu terlihat sangat mirip dengan cincin ibu jari Heart of the Sea. Sementara itu, Yang Qi terjatuh. Tombak Dewa Neraka miliknya telah menyedot semua energi sejati Jiao Wufeng ke dalam wadah api neraka untuk disempurnakan.
Biasanya, dia tidak akan bisa melakukan apapun dengan energi sejati itu, dan energi itu akan hilang. Tapi sekarang, dia adalah Leviathan tersier. Karena itu, Strength of the Hell Cruising God Mammoth miliknya telah mengalami perubahan besar. Misalnya, lava di Hellfire Crucible miliknya telah menjadi warna yang berbeda. Itu sekarang platinum, dengan api suci menari di permukaannya, yang tidak lain adalah Sagefire. Masih ada banyak aspek misterius dari Strength of the Hell Cruising God Mammoth yang tidak dikenal oleh Yang Qi. Namun, ketika basis kultivasinya tumbuh, hal-hal seperti itu akan terungkap, dan akan memberinya manfaat besar. Itu adalah salah satu elemen tak tertandingi dari seni energi kelas dewa. Jika seni energi kelas dewa sama dengan seni energi biasa, lalu mengapa teknik itu biasanya dikembangkan oleh dewa? Orang biasa dan dewa tidak berada pada level yang sama. Satu ada di langit tertinggi, yang lain berkubang di muka bumi. Yang Qi mengulurkan tangannya, menyebabkan cahaya keperakan memancar keluar dari inti iblis Jiao Feng. Itu hampir tampak seperti bulan asli, dan mengandung aura kekuatan hidup yang besar yang sepertinya baru saja akan pecah untuk membentuk makhluk hidup. Inti iblis dari iblis di tingkat Kuinari Leviathan dianggap sebagai harta berharga di Institut Demi Immortal, dan hanya dapat diakses oleh siswa konklav. Untuk saat ini, dia tidak bisa memperbaikinya. Dia hanya bisa menggunakan Hellfire Crucible-nya untuk perlahan-lahan mengikisnya, dan secara bertahap mengekstrak intisari kekuatan hidupnya. Meski begitu, sekarang dia adalah seorang Leviathan tersier, setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan, membuatnya tampak begitu mendominasi sehingga bahkan Jun Tianchou tidak bisa tidak mengaguminya. Saudaraku, kamu tidak kurang dari bakat yang tiada taranya. Sejak kapan orang sepertimu muncul di Demi Immortal Institute? Ah! Siapa yang peduli dengan Institut Demi Immortal dan Institut Dewa Laut? Kita semua individu, kan senang bekerja dengan Anda untuk menebang neraka ini, Brother. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menghukum pelaku kejahatan. Dan apa yang lebih penting daripada berteman baik dengan menggabungkan kekuatan untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis, kita dapat mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Kamu tahu, karena kita sudah mulai saling memanggil kakak, mengapa tidak meresmikannya dan menjadi saudara kandung yang disumpah Yang Qi dalam suasana hati yang luar biasa, bukan hanya karena mencapai Leviathan tersier, tetapi juga karena betapa baiknya Jun Tianchou seseorang. Kalau tidak, mengapa lagi dia menawarkan untuk melindunginya begitu cepat sebelumnya? Menjadi saudara yang disumpah mata Jun Tianchou berkilauan. Tampaknya terpengaruh oleh suasana hati Yang Qi, dan juga terkesan dengan apa yang baru saja dilihatnya, dia menjawab, ide bagus. Kami jelas cocok sejak awal. Mari kita lakukan di sini. Kita bisa mempersembahkan mayat para peziarah ke surga sebagai pengorbanan untuk menyegel sumpah kita. Itu terdengar sempurna. Yang Qi berpendapat bahwa mencari teman baru selalu merupakan hal yang baik. Melambaikan tangannya, dia mengirimkan 3 aliran energi pedang ke tanah untuk menggantikan dupa. Jun Tianchou tersenyum, menggunakan seni energinya untuk menumpuk banjir hitam di bukit pasir terdekat untuk bertindak sebagai persembahan pengorbanan mereka. Dengan itu, mereka berdua berlutut. Aku, Yang Qi. Aku, Jun Tianchou. Dengan itu, mereka menyatukan suara mereka, dengan ini mempersembahkan pengorbanan ini ke surga untuk menjadi saudara angkat. Mulai sekarang, kita akan berbagi kehormatan dan aib, dan bergabung untuk melawan musuh manapun. Jika salah satu dari kami mengkhianati yang lain, semoga kami dihukum mati di ujung pedang. Dengan itu, mereka bersujud 8 kali. Setelah itu, mereka bangkit, saling memandang, dan tertawa terbahak-bahak. Itu semua agak sulit dipercaya. Mereka berdua hampir tidak mengenal satu sama lain, tetapi telah berjuang berdampingan, dan dengan demikian memutuskan untuk mengambil satu sama lain sebagai saudara kandung. Bagaimanapun, mereka berdua sangat maju dalam kultivasi sehingga bukan masalah besar untuk mengambil saudara angkat baru jika orang itu adalah roh yang sama. Yang Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dengan takjub. Setelah mengalahkan Jiao Feng, dia terjebak pada saat itu, dan dengan santai menyarankan kepada Jun Tianchou bahwa mereka menjadi saudara kandung. Siapa yang mengira dia akan setuju sekarang dia memiliki saudara lelaki di Institut Dewa Laut? Dalam hati, Jun Tianchou menghela nafas pelan. Bagaimanapun, dia adalah siswa konklav dari Institut Dewa Laut, seorang individu perkasa yang oleh banyak siswa lain disebut kakak tertua. Bahkan siswa dari institut lain akan sangat menghormatinya. Namun, dia adalah individu yang cerdas berdasarkan apa yang baru saja dimainkan. Dia yakin bahwa Yang Qi adalah seorang jenius yang spektakuler.
Tidak masalah dia berasal dari institut lain, dia memiliki potensi yang tak terbatas, dan jika dia tetap di jalannya saat ini, kemungkinan akan berakhir di eselon yang lebih tinggi dari Demi Immortal Institute. Memiliki saudara yang disumpah seperti itu akan sangat bermanfaat. Biasanya, seseorang dengan potensi seperti itu akan waspada terhadap orang asing, tetapi sebaliknya, secara langsung menyarankan mereka menjadi saudara. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tertarik untuk mendapatkan kekuasaan di institutnya, atau, dia adalah tipe orang yang melakukan apapun yang dia inginkan, terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain. Bagaimanapun, kepribadiannya menarik bagi Jun Tianchou. Saudaraku, saya adalah siswa konklav di Institut Dewa Laut. Mempertimbangkan posisi tinggiku, jika orang-orang dari Demi Immortal Institute mengetahui bahwa kau dan aku sekarang adalah saudara yang disumpah, ya, itu bisa berbahaya bagimu. Yang Qi tertawa, itu tidak masalah. Saya hanya sementara di Institut Demi Immortal, mengerjakan kultivasi saya. Saya tidak tertarik mengejar kekuasaan. Institut bersifat sementara. Saudara adalah untuk hidup. Jadi, saudaraku, apa yang Anda rencanakan dengan banjir bandang hitam ini? Iya, itu harta karun, jadi aku akan membawanya pergi bersamaku. Matanya mengeras. Kamu tahu, mayat Jiao Hufeng penuh dengan hal-hal yang bisa menjadi bahan yang bagus untuk harta magis. Jika saya menyerahkan mayatnya ke Institut Dewa Laut, hadiahnya akan menjadi sejumlah besar poin prestasi. Dengar, saudaraku, aku punya ide. Meskipun saya membunuh pembuat banjir hitam, dan Anda membunuh Jiao Hufeng, Anda jelas tidak memiliki barang penimbunan. Di sisi lain, saya memiliki labu botol Heart of the Sea yang dapat menampung semua mayat. Jadi bagaimana kalau saya mengambil mayatnya, dan Anda mengambil inti iblisnya? Apa yang kamu katakan? Yang Qi mengangguk. Ide yang hebat. Aku berhutang padamu sekarang, saudaraku. Saya berharap untuk mendapatkan beberapa inti iblis seperti ini untuk membantu beberapa saudara saya di rumah untuk mengolah teknik pedang Cosmic Sunflare. Jika Anda yakin, maka saya akan mengambilnya. Di dalam, dia berpikir bahwa saudara barunya ini benar-benar orang yang baik. Bagaimanapun, meskipun mayat itu berharga, inti iblis pasti lebih berharga. Namun, dia membuatnya terdengar seperti kebalikannya, untuk membuat masalah ini lebih dapat diterima dari segi wajah. Baik-baik saja, maka, Anda mengambil 8 inti iblis ini. Jun Tianchou melambaikan tangannya dan melemparkannya. Masing-masing dan setiap orang berasal dari banjir tingkat Life-Seizing. Pedang Cosmic Sunflare dan inti iblis banjir hitam saling melengkapi seperti api dan air. Teman-temanmu pasti akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Yang Qi menyingkirkan inti iblis itu, lalu menyaksikan Jun Tianchou menyedot mayat-mayat itu ke dalam labu botol birunya. Dari apa yang dia tahu, labu botol itu pasti bisa menampung lebih banyak daripada cincin ibu jarinya. Kurasa ada baiknya Raja Flutwim menghibur utusan dari Gunung Gantung di kedalaman laut. Jika dia ada di sana di Black Flutwim Grotto, segalanya mungkin akan menjadi sangat berbeda. Dengan itu, Jun Tianchou melihat ke kejauhan. Kita seharusnya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Dengan itu, mereka terbang ke udara. Setelah terbang selama sekitar 2 jam, mereka mendarat di sebuah gunung yang agak indah yang menjorok dari pasir gurun. Ngomong-ngomong, kakak, kata Yang Qi, apakah Anda pernah mendengar desas-desus di Institut Dewa Laut tentang seorang gadis bernama Yun Hailan? Yun Hailan salah satu dari kami si Fok yang memiliki darah Dewa Laut di dalam dirinya. Matanya berkedip. Bukankah dia akhirnya belajar di Demi Immortal Institute? Betul sekali. Dia sudah membuat cukup nama untuk dirinya sendiri. Dia berada di level Life-Seizing, dan bahkan lebih penting, telah mendapatkan dukungan dari pemimpin Crown Prince Society. Dia juga mengambil Patriarchs Wind and Cloud sebagai master. Mendapatkan bantuan dari putra mahkota. Ekspresi Jun Tianchou berkedip. Rupanya, dia tahu siapa putra mahkota itu. Yang Qi dapat merasakan bahwa Jun Tianchou tampaknya tidak memiliki perasaan yang sangat positif tentang putra mahkota. Tunggu, apakah Anda memberitahu saya bahwa bahkan murid-murid konklav di Institut Dewa Laut harus khawatir tentang putra mahkota? Ketika datang ke 4 institut di benua kaya subur, para jenius berlimpah. Namun, ketika datang ke putra mahkota dari Demi Immortal Institute, dia adalah bintang di antara bintang-bintang. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mendekati lawannya. Yang mengatakan, saudara, saya akan mengatakan Anda memiliki potensi yang lebih besar dari saya. Jika Anda akhirnya menemukan nasib baik yang tepat, Anda mungkin berakhir sebagai saingan putra mahkota. Siapa orang ini sih? Yang Qi bertanya.
Aku sudah lama tidak berada di Demi Immortal Institute, jadi aku tidak tahu banyak tentang dia. Aku mendengar bahwa dia adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Dia bahkan bukan manusia, dia benar-benar surgawi. Selanjutnya, orang mengatakan bahwa ibunya bermimpi bintang jatuh, yaitu ketika dia hamil. Lebih aneh lagi, ibunya masih perawan. Apa dia memimpikannya bintang jatuh dan hamil? Yang Qi sangat terkejut. Menurut cerita dari masa lalu yang jauh, itulah berapa banyak orang bijaksana agung yang lahir. Di masa lalu yang jauh, ada banyak orang bijak hebat yang tidak memiliki ayah. Dalam beberapa cerita, para ibu hamil setelah bermimpi tentang roh-roh dewa di surga, atau dengan menginjak jejak raksasa. Yang lain hamil setelah bermimpi bintang jatuh. Kisah-kisah seperti itu diterima dalam sejarah, dan anak-anak yang lahir dari ibu-ibu itu semuanya jenius spektakuler yang disukai oleh surga dan bumi. Peningkatan kultivasi mereka tidak pernah berhenti, dan mereka akhirnya menjadi orang bijak hebat. Masing-masing dan setiap orang adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?